Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Mustafidah, NIM 1301118A016 dari Prodi S1 PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang PKM. Sebelumnya, PKM sendiri apa sih? PKM merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, untuk pengertian PKM sendiri merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Ya, pada kesempatan kali ini, saya dengan nama Maya Mustafidah, NIM 1301118A016, dan rekan saya, Saudari Feni Maula Firdaus, dengan NIM 1301118A027, membuat PKM dengan judul Pembasmi Lapar, atau pemanfaatan limbah plastik sebagai media alat pernafasan di SD Negeri 3 Bumi Agung. Ya, untuk selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di samping saya ini. Ya, sampah. Sampah merupakan hal yang tidak dapat pisah dari kehidupan manusia. Sebagian besar aktivitas manusia menghasilkan sampah yang sulit dikembalikan ke alam. Sampah plastik sering disebut limbah plastik karena apabila dibiarkan terus-menerus maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Plastik ini diperkirakan membutuhkan waktu 100-500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Dan untuk pencemaran laut sendiri, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Selain di laut, limbah plastik juga banyak tersebar di mana-mana, termasuk dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk mengurangi pencemaran lingkungan sendiri, limbah plastik bisa didaur ulang, salah satunya yaitu dengan membuat media pembelajaran dari limbah plastik. Nah, media pembelajaran sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selain itu, pengertian dari media pembelajaran yaitu sebagai alat pembelajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa media merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan bagaimana bisa limbah plastik menjadi media pembelajaran? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Feni Maula Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maya. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan media pembelajaran apa yang akan kita buat dengan menggunakan limbah plastik? Ya, seperti pada judul yang sudah kalian ketahui, yaitu Pembasmi Lapar. Pemanfaatan limbah plastik sebagai media alat pernapasan. Jadi, berdasarkan judul tersebut, kita akan membuat media alat pernapasan yang terbuat dari limbah plastik. Latar belakang yang mendasari kita untuk membuat sampah plastik menjadi media, yaitu karena di sekolah, khususnya sekolah dasar, kebanyakan guru hanya menjelaskan sebatas teori belaka, padahal siswa pada tahap ini berada pada tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyesuaikan suatu masalah yang konkret sehingga membutuhkan sebuah media sebagai alat bantu untuk membantu proses pembelajaran. Nah, alasan kita membuat media ini dari limbah plastik yaitu bahan dan alatnya mudah dicari dan berada di lingkungan sekitar, serta tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Yang kedua, dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Dan yang ketiga, dengan kita membuat media dari sampah plastik ini,
kita juga dapat meningkatkan kreativitas dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, kita membuat media pembelajaran ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu agar peserta didik lebih memahami mengenai materi pembelajaran yang disampaikan dan dapat belajar secara faktual dengan mempraktekkan pembelajaran yang telah disampaikan. Itulah latar belakang, alasan, dan tujuan pembuatan limbah plastik sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, pembuatan media alat pernapasan. Nah, sebelum membuat media, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ini di samping saya ada alat dan bahannya. Bisa kalian lihat, di sini ada botol plastik bekas, sedotan bekas 3 buah balon, lilin, paku, gunting, isolasi, dan karet gelang. Untuk cara pembuatannya, kita dapat melihat video tutorial pembuatannya sebagai berikut. Nah, itulah video tutorial cara pembuatan media pembelajaran menggunakan limbah plastik. Dan inilah media pembelajaran yang telah kita buat tadi. Seperti ini bisa dilihat. Nah, dengan alat peraga ini diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami proses respirasi dan mampu membedakan antara inspirasi dan ekspirasi. Dengan menggunakan media ini juga diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana sistem pernapasan di dalam tubuh berlangsung. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.